Pagi itu di klinik hewan kecil di kawasan Kemang, Jakarta yang panas dan lembab, Milo tiba-tiba menggigit lengan Dokter Rea dengan ganas saat pria itu mencoba mendekat. Aku tak pernah menyangka bahwa gigitan kecil itu akan membuka luka terdalam di hatiku, mengungkap perasaan yang selama ini aku sembunyikan dari dunia termasuk dari keluargaku sendiri. Tubuhku membeku, jantung berdegup kencang, sementara Milo menggonggong liar seolah ingin melindungiku dari sesuatu yang bahkan aku sendiri belum pahami. Dokter Rea, pria berusia sekitar 30 tahun dengan senyum tenang dan mata coklat yang penuh pengertian, hanya mengusap luka kecil di lengannya tanpa marah. "Tenang, Pak Andi. Milo sedang bilang sesuatu. Dia merasakan ketakutan yang sama dengan Anda," katanya pelan, suaranya seperti angin sejuk di tengah hiruk-pikuk ibu kota. "Aku Andi Pratama, 32 tahun, manajer pemasaran di perusahaan teknologi besar di Sudirman. Hidupku dari luar terlihat sempurna, apartemen mewah, mobil baru, gaji yang membuat tetangga iri. Tapi di dalam, semuanya hampa. 2 tahun lalu istriku pergi setelah 5 tahun pernikahan yang dingin. Dia bilang aku tak pernah benar-benar ada untuknya, dan aku tak bisa membantah. Keluargaku di Bogor terus menekan, ibu telepon hampir setiap minggu, kapan lagi, nak? Umurmu sudah kepala 3, cari yang baru, bawa ke rumah. Ayah bahkan pernah bilang, lelaki sejati harus punya keturunan. Aku mengiyakan saja, tapi setiap malam di apartemen kosong, Milo satu-satunya yang menemani. Golden Retriever campuranku itu dulu ceria, tapi sejak perceraian dia berubah. Menggonggong tanpa sebab, merusak bantal, menolak makan kalau aku pulang larut. Dokter hewan biasa bilang tak ada masalah isik. Teman kantor sarankan psikolog hewan. Dokter Rea spesialis perilaku Andi. Dia paham banget sama hewan dan pemiliknya. Itulah kenapa aku datang hari ini. Ruang konsultasi bersih, dinding krem dengan poster anjing dan kucing, aroma lavender menenangkan. Rea duduk di depanku, memakai kemeja biru muda yang rapi, tangannya lembut saat memeriksa Milo yang sekarang mulai tenang di pangkuannya. "Ceritakan dari awal, Pak. Apa yang berubah di rumah Anda setelah perceraian?" tanyanya. Aku ragu, tapi kata-katanya seperti membuka pintu. Aku cerita tentang malam-malam sendirian, panggilan ibu yang membuat dada sesak, rapat kantor yang tak pernah cukup. Rea mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk, sesekali mengelus punggung Milo. Hewan seperti Milo sangat sensitif terhadap emosi pemiliknya. Dia merasa Anda kesepian, takut ditinggalkan lagi. Gigitan tadi. Itu cara dia bilang, aku juga takut kehilangan kamu. Aku terkejut. Tak ada dokter yang pernah bicara seperti itu. Saat sesi selesai, Milo sudah tidur nyenyak di lantai, ekornya bergoyang pelan. Rea memberiku senyum kecil. "Kita lanjut minggu depan. Dan kalau Anda mau cerita lebih banyak, saya ada di sini." Pulang ke apartemen Jakarta malam sudah ramai dengan lampu neon. Aku duduk di balkon, Milo di pangkuan, memandang gedung-gedung tinggi. Pikiranku melayang ke Rea. Senyumnya, cara dia memahami Milo dalam hitungan menit, cara matanya menatapku seolah melihat sesuatu yang bahkan aku tak berani lihat. Aku menggeleng. "Gila Andi. Dia dokter, kamu pasien. Lagi pula kamu normal." Tapi malam itu aku tidur lebih nyenyak, untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan terakhir. Besok pagi telepon dari ibu datang lagi. "Ada anak teman tante cantik kerja di bank. Mau ketemu." Aku jawab iya, tapi hati berat. Di kantor, rekan kerja bercanda tentang pacar baru, aku tertawa palsu. Hanya Milo yang tahu betapa lelahnya aku berpura-pura. Sesi kedua datang cepat. Kali ini Milo tak menggigit, malah langsung mendekati Rea seolah teman lama. Dokter itu tertawa pelan. "Lihat. Dia sudah percaya. Kami bicara lebih lama." Aku cerita tentang masa kuliah di UI, bagaimana aku pernah dekat dengan seorang teman pria tapi takut melangkah lebih jauh karena takut dicap aneh.
Rea tak kaget. Banyak orang di Indonesia seperti itu, Pak Andi. Tekanan keluarga, agama, masyarakat. Tapi luka itu kalau tak diobati akan menular ke sekitar, termasuk ke Milo. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalamku. Saat pulang, aku merasa ada benih harapan kecil. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari kegelapan ini. Jakarta tetap sibuk, hujan sore turun deras, tapi untuk pertama kalinya aku tak merasa sendirian sepenuhnya. Minggu berikutnya, Jakarta masih basah setelah hujan semalaman. Aku membawa Milo lagi ke Kemang, kali ini dengan hati yang agak ringan. Rea sudah menunggu di pintu, memakai polo shirt hitam yang membuatnya terlihat lebih santai. "Selamat datang lagi, duo andalan," katanya sambil tersenyum, dan Milo langsung mengibas-ngibaskan ekornya. Sesi kali ini berbeda. Rea tak hanya fokus ke Milo, tapi juga ke aku. Dia tunjukkan bagaimana latihan sederhana di rumah bisa membantu anjingku, tapi juga bertanya, "Bagaimana perasaan Anda minggu ini, Pak Andi?" Panggilan ibu masih datang. Aku terkejut dia ingat. Aku cerita tentang pertemuan buta yang diatur ibu, gadis bernama Rina dari Bogor, cantik dan baik, tapi saat duduk berdua di KAE, aku merasa kosong. "Saya tak bisa bohong lagi pada diri sendiri," kataku pelan. Rea mengangguk pelan. "Itu langkah besar." Milo merasakannya juga. "Lihat, dia lebih tenang karena Anda mulai jujur." Kami bicara hampir 2 jam. Rea cerita sedikit tentang dirinya, lahir di Bandung, keluarga konserati, dulu juga berjuang dengan tekanan yang sama sebelum memilih profesi ini. "Hewan tak pernah menghakimi, Pak. Mereka cuma ingin dicintai apa adanya." Kata-katanya seperti obat. Saat sesi selesai, dia ajak aku jalan-jalan sebentar di taman kecil dekat klinik. Milo berlari riang, dan kami ngobrol ringan tentang makanan kesukaan, ilmu Indonesia lama. Aku tertawa untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Pulang malam di mobil, aku lihat diri di kaca spion. Ada cahaya kecil di mata yang lama hilang. Di kantor, pekerjaan menumpuk. Presentasi besar untuk klien Jepang, deadline ketat. Tapi setiap sore aku pulang lebih awal untuk latihan dengan Milo seperti saran Rea. Anjingku mulai makan normal, tidur nyenyak. Ibu telepon lagi, Rina tanya kapan ketemu lagi. Aku bohong, bilang sibuk. Malam itu aku kirim pesan ke Rea, hanya terima kasih atas sesinya hari ini. Balasannya cepat, senang membantu. Kalau butuh bicara, saya ada. Hati berdegup. Aku simpan pesan itu, baca berulang. Di akhir pekan, kami ketemu lagi di klinik untuk sesi ketiga. Milo sudah seperti anjing baru. Rea ajak kami ke ruang bermain khusus, tunjukkan mainan yang bisa bantu kurangi kecemasan. Saat istirahat, dia tanya tentang masa kecilku di Bogor, bagaimana ayah selalu marah kalau aku main boneka dengan adik perempuan. "Itu luka kecil yang menumpuk," katanya. Aku merasa dilihat, benar-benar dilihat. Persahabatan mulai terbentuk di luar klinik. Suatu sore setelah sesi, Rea ajak ke warung sate dekat sana. Kami duduk di bangku kayu, Milo tidur di bawah meja. Bicara tentang segalanya, politik Jakarta, lagu-lagu lama, mimpi masa depan. Aku cerita ingin suatu hari punya rumah dengan taman untuk Milo. Rea tersenyum, dan siapa yang temani? Pertanyaan itu menggantung. Aku tak jawab, tapi dalam hati ada gejolak. Malam di apartemen, aku tak bisa tidur. Aku buka oto Rea yang diam-diam kuambil saat dia main dengan Milo. Wajahnya tenang, tangannya kuat. "Ini salah," bisikku pada diri sendiri. Tapi rasa hangat itu tak mau pergi. Keluarga di Bogor mengirim oto gadis lain. Aku hapus tanpa lihat. Milo mendekat, menjilat tanganku seolah bilang aku tahu. Jakarta terus berputar, tapi dunaku mulai berubah warna. Bulan ketiga, hubungan dengan Rea sudah seperti teman dekat.
Kami sering ketemu di luar klinik, jalan di Taman Suropati, minum kopi di Senopati. Milo selalu ikut berlari bahagia di antara kami. Suatu hari Minggu, Rea ajak ke Bandung naik kereta, kunjungi keluarganya yang punya klinik hewan kecil. Perjalanan itu penuh tawa. Di kereta, kami bicara tentang mimpi. Rea cerita dulu hampir menikah karena tekanan, tapi mundur karena tak bisa bohong. Saya pilih jalan sendiri, meski sulit, katanya. Aku diam, tapi hatiku bergetar. Di Bandung udara sejuk, kami jalan di sekitar rumahnya. Keluarganya ramah, tapi aku merasa ada yang tak dicapkan. Malamnya di hotel, Milo tidur di antara kami di lantai. Rea bilang, Anda tak sendiri, Andi. Kembali ke Jakarta, tekanan keluarga meningkat. Ibu datang ke apartemen bawa oto calon. Ini terakhir, nak. Jangan bikin malu keluarga. Aku marah dalam hati, tapi diam di kantor. Rekan kerja mulai curiga, Andi kok sering senyum sendiri. Ada gebetan ya? Aku tertawa, tapi gelisah. Sesi dengan Rea semakin dalam. Dia bantu aku tulis jurnal emosi, hubungkan dengan perilaku Milo. Anda takut menerima diri sendiri, makanya Milo dulu galak. Sekarang dia tenang karena Anda mulai belajar mencintai diri. Kata itu membuat mataku basah. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah Rea yang sederhana di Tebet, kami duduk di teras. Milo tidur, angin malam sejuk. Rea pegang tanganku pelan. Apapun yang Anda rasakan itu sah. Aku tarik tangan tapi tak lari. Malam itu aku pulang dengan hati berantakan tapi penuh harap. Konflik mulai muncul. Teman sekantor lihat aku dan Rea di KAE, tanya siapa dokter ganteng itu. Aku bohong bilang klien. Di Bogor, ayah sakit, aku pulang, ibu bilang kamu harus nikah, biar ayah tenang. Aku hampir bilang semuanya, tapi takut. Rea kirim pesan suporti setiap hari. Milo semakin sehat, bulu mengkilap, lari lincah. Aku sadar, penyembuhan Milo adalah cermin penyembuhanku. Tapi masyarakat Jakarta tak mudah. Berita ditentang Isul membuat dada sesak. Aku tanya Rea, bagaimana kamu bertahan? Dia jawab, dengan mencintai diri dulu, lalu cari yang menerima. Kata itu menggema. Persahabatan kami semakin dekat, tapi aku masih tolak nama perasaan itu. Ketegangan naik saat ibu menemukan chat di ponselku saat kunjungan ke Bogor. Siapa Rea ini? Kenapa kamu sering ketemu dokter hewan? Suaranya marah, ayah batuk di kamar. Aku bohong lagi, bilang urusan Milo. Tapi mata ibu curiga. Kembali Jakarta, Rea lihat aku gelisah di sesi. Cerita Andi. Aku cerita semuanya, air mata jatuh. Rea peluk aku pelan, pertama kalinya. Kamu tak salah. Pelukan itu hangat, membuat duniaku berhenti. Tapi malamnya, teman kantor kirim oto kami di taman, Caption ya Andi punya pacar baru. Gosip mulai beredar. Bos panggil, tanya aja ada masalah pribadi. Aku tolak, tapi stres naik. Milo mulai gelisah lagi, menggonggong malam. Konfrontasi besar datang saat Rea dan aku jalan di Monas. Seorang tetangga Bogor lihat oto, kirim ke ibu. Telepon ibu malam itu penuh teriakan. Kamu bawa malu. Keluarga tahu ini apa? Aku putuskan telepon, duduk di lantai, Milo menjilat air mataku. Rea datang ke apartemen bawa makanan. Kami bicara sampai subuh. Saya tak mau sembunyi lagi, kataku. Rea pegang tangan, kita hadapi bersama. Tapi keesokan hari, keluarga datang ke Jakarta, adik bilang dekak, jangan gini, pikirkan masa depan. Rea di klinik dapat telepon ancaman anonim. Ketegangan memuncak, Milo sakit lagi, tak makan. Aku panik, bawa ke Rea. Di klinik, Rea bilang, ini cermin lagi. Kamu harus pilih. Aku lari, takut. Krisis memuncak saat ibu sakit karena stres, ayah telepon pulang sekarang atau jangan anggap kami keluarga lagi.
Aku ke Bogor, debat besar di ruang tamu. Ini dosa, kata ayah. Aku menangis, cerita semuanya. Mereka diam tapi tak terima. Kembali Jakarta, aku putus hubungan dengan Rea sementara, bilang butuh waktu. Milo depresi berat, tak bangun. Aku di apartemen sendirian, dunia gelap. Tapi satu malam, Rea datang, ketuk pintu. Aku tak pergi, Andi. Aku pilih kamu. Kami peluk lama, Milo bangun, ekor goyang pelan. Aku sadar, kehilangan diri lebih sakit daripada kehilangan keluarga. Kami putuskan hadapi bersama, meski pelan. Keluarga mulai bicara lagi, meski dingin. Di kantor, aku ambil cuti, aku sembuh. Rea ajak ke Bali akhir pekan, hanya kami bertiga. Di pantai, angin laut, Milo lari bebas. Di pantai Kuta saat sunset, Rea pegang tanganku, Milo tidur di pasir hangat. Kita mulai lagi, pelan-pelan, katanya. Aku angguk, air mata bahagia. Kembali Jakarta, hidup berubah. Aku bicara terbuka dengan adik, ibu mulai terima meski tak sepenuhnya. Kerja stabil, Milo sehat total. Rea dan aku bangun rutinitas baru, pagi jalan dengan Milo, malam cerita. Aku belajar mencintai diri, tak lagi sembunyi sepenuhnya. Keluarga datang kunjungi, lihat kami bahagia, ayah diam tapi tak marah lagi. Tahun berlalu, luka sembuh. Milo sekarang anjing tua yang bijak, simbol perjalanan kami. Di balkon apartemen, memandang Jakarta malam, aku pegang tangan Rea. Terima kasih telah memahami Milo dan memahami aku. Apakah seseorang harus selalu menyembunyikan identitas aslinya demi harmoni keluarga, atau kebahagiaan sejati datang saat kita berani hidup apa adanya? Benar atau salah?